Janji Hernando Ari One Man One Club, akankah bertahan di Persebaya Surabaya usai tanggal 31 Januari tahun 2025? Hernando Ari, kiper andalan Persebaya Surabaya, kerap menyatakan keinginannya untuk setia kepada Green Force sepanjang karirnya. Jika Persebaya terus mendukung saya setiap tahun, maka tidak menutup kemungkinan saya bisa One Man One Club di sini, ucapnya pada 2022 di kanal YouTube resmi Persebaya Surabaya. Hernando merasa Persebaya Surabaya adalah rumahnya, klub yang memberi dukungan dan keluarga selama masa-masa sulit, terutama saat dirinya cedera. Ia mengakui, ketika mengalami cedera, Persebaya Surabaya memberikan jaminan kesehatan terbaik serta program latihan yang sangat membantu pemulihannya. Hal ini menjadikan Persebaya Surabaya lebih dari sekadar klub, melainkan keluarga besar bagi Hernando. Alasan untuk bertahan di sini banyak. Waktu saya cedera, saya diberikan jaminan kesehatan yang terbaik, saya dibantu untuk menjalani latihan yang baik, apalagi, tim ini kekeluargaannya sangat dekat, tegas Hernando penuh keyakinan. Namun, saat kontraknya akan habis pada tanggal 31 Januari tahun 2025, situasi bisa berubah dengan cepat, mengingat aturan Bosman yang berlaku dalam sepak bola internasional. Hernando akan bebas bernegosiasi dengan klub lain mulai 6 bulan sebelum kontraknya habis, tepatnya pada awal Januari. Kalau saya sudah nyaman di tempat ini, saya tidak setengah-setengah, saya berikan semua kemampuan saya, apalagi, pelatih dan manajemen selalu support saya, tegas Hernando kala itu. Jika Persebaya Surabaya ingin memastikan Hernando tetap bertahan di Surabaya, klub ini perlu segera melakukan perpanjangan kontrak sebelum Januari tahun 2025. Upaya ini akan menghindari risiko kepergian sang kiper ke klub lain secara gratis, sebuah kerugian yang tentunya tidak ingin dialami Persebaya Surabaya. Berembus rumor Vitor Barata berlabuh ke Persebaya, manajer Persibo angkat bicara. Jelang jendela transfer Liga 2 dibuka tanggal 19 Desember mendatang, berembus rumor Vitor Barata diminati Persebaya, gelandang asing Persibo tersebut dihubungkan dengan klub Kota Pahlawan sejak seminggu terakhir. Namun pelatih The Giant Killer Regi Aditya mengklaim belum mendengar rumor apapun terkait gelandang asal Portugal itu, juga manajemen klub kebanggaan masyarakat Bojonegoro belum menerima tawaran dari klub lain ke para pemain. Pelatih Persibo Regi Aditya mengatakan, belum mendengar rumor apa-apa, juga tidak tahu kenapa tiba-tiba ada isu Vitor Barata yang diminati klub Liga 1. Saya gak mendengar apa-apa, saya tidak bisa jawab itu, ungkapnya. CEO Persebaya blak-blakan kebonek rugi 19 miliar rupiah gegara COVID-19. CEO Persebaya Surabaya, Azrul Ananda, blak-blakan soal keuangan Persebaya yang sempat rugi saat COVID-19. Azrul menceritakan itu saat bertemu dan diskusi bareng bonek Taiwan di Taipei. Azrul menjabat sebagai CEO Persebaya pada 2017, di bawah kepemimpinannya, Persebaya langsung menjuarai Liga 2 2017. Kala itu, Persebaya mampu mengalahkan PSMS Medan dengan skor 3-2 di partai final. Di Liga 1 2018, Persebaya langsung bersaing di papan atas. Klub berjuluk Bajul Ijo ini finish di posisi kelima dengan raihan 50 poin dari 34 pertandingan. Pada Liga 1 2019, Persebaya tampil lebih istimewa lagi. Tim kebanggaan warga Surabaya ini finish di posisi runner-up dengan torehan 54 poin dari 34 laga. Finish di posisi kedua membuat Persebaya mendapatkan jatah bermain di kompetisi ASEAN. Persebaya mewakili Indonesia bersama Bali United yang menjadi juara pada musim tersebut. Namun, Persebaya tidak jadi mewakili Indonesia di kompetisi ASEAN. Pasalnya, sepak bola saat itu harus dihentikan lantaran merebaknya COVID-19. Yang terjadi pada tahun 2020, karena waktu itu katanya Liga Oktober akan dimulai lagi, pemain Persebaya ada yang tes COVID dan ada yang kena. Lalu tiba-tiba PSSI tidak tahu ngapain lagi, dan dibatalkan lagi. Persebaya tahun itu torok 19 miliar rupiah, ujar Azrul Ananda dilansir dari akun YouTube resmi Persebaya. Tidak hanya Persebaya saja yang merugi saat itu, klub-klub Indonesia, kata Azrul, juga mengalami kerugian dari belasan hingga puluhan miliar. Dan itu terjadi lagi saat Kanjuruhan, itu impactnya luar biasa besar, karena sponsor mundur, penonton dilarang. Kadang-kadang di dunia bisnis itu kita harus mundur selangkah untuk maju 2 langkah, terang Azrul. Pada musim 2021-2022, Persebaya tetap bersaing di papan atas. Persebaya menutup kompetisi musim itu dengan finish di urutan kelima dengan raihan 63 poin dari 34 penampilan.
Musim selanjutnya, Persebaya mampu finish di posisi ke-6, anak asuh Aji Santoso kala itu mengoleksi 52 poin dari 34 pertandingan. Namun pada musim 2023-2024, Persebaya terlempar dari papan atas. Persebaya mengakhiri kompetisi dengan finish di posisi ke-12 dengan catatan 42 poin dari 34 laga. Itu menjadi musim terburuk Persebaya sejak bersaing di Liga 1. Musim lalu kita mengalami musim terburuk. Saat pegang Persebaya, kita tidak pernah keluar dari papan atas, bahkan termasuk memainkan pemain-pemain muda tahun 2022, itu peringkat 6. Musim lalu ketika tim kita menurun, kita langsung meeting, dan keputusan ini bukan untuk musim kemarin, tapi memastikan juga tahun ini jangan sampai terulang, tutur pria berusia 47 tahun tersebut. Musim ini, Persebaya kembali bersaing di papan atas. Persebaya saat ini berada di posisi kedua dengan raihan 21 poin hingga pekan ke-10. Jumlah poin tersebut sama seperti Borneo FC Samarinda yang berada di puncak klasemen. Namun, Persebaya kalah dalam selisih gol. Azrul menyebut keberhasilan Persebaya bersaing di papan atas musim ini tidak terlepas dari hasil meeting pada pertengahan musim lalu. Kita bersyukur walau tim belum menyenangkan, tapi secara performa tidak mengkhawatirkan. Tim itu pasti naik turun. Percayalah, sebelum kalian ngomel, saya sudah ngomel. Sebelum saya ngomel, bapak saya sudah ngomel duluan. Jadi itu bagus, posisi kita naik. Nah, tahun ini minimal kita sudah maju ke depan, dan sekarang kita sudah punya pondasi untuk mengejar juara, pungkasnya.